Doa tergantung di antara langit dan bumi, tidak diterima oleh Allah sama sekali karena tidak membaca kalimat ini. Kalimat apakah itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, wabil khusus saudara-saudara kami para pecinta dan subscriber channel YouTube Tafsir Al-Mu'allim dimanapun berada, yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan, sehat walafiat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan rezeki yang melimpah ruah, harta yang barokah, menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solihah, dzurriyyahnya dzurriyyah yang thayyibah, hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ketahuilah bahwa tata cara doa atau adab atau etika, tata cara yang baik ketika berdoa adalah mengawali dengan bacaan basmalah, kemudian hamdalah dan sholawat. Ini khusus doa-doa yang bersifat hajat besar, yang bersifat hajatnya besar, misalnya doa minta agar hutang-hutangnya dilunasi oleh Allah, atau agar hartanya melimpah ruah, rezekinya mudah gampang, begitu. Pokoknya hajatnya besar, terutama hajat agama, dunia dan akhirat. Jadi hajat-hajat yang besar. Adapun doa-doa yang singkat, misalnya nih doa mau tidur, ya langsung baca saja doanya. Atau doa setelah makan, atau doa mau makan, ya nggak harus urut begitu, enggak. Atau doa mau masuk WC, keluar WC, itu langsung bisa. Doa setelah wudhu langsung bisa. Adapun doa-doa yang bersifat panjang, artinya yang bersifat hajat yang sangat besar, maka hendaklah didahului dengan basmalah, hamdalah dan sholawat. Tetapi ini tidak berlaku kalau doa itu dibaca di dalam sujud. Ingat, kalau misalnya kita mengamalkan doa, ya mengamalkan doa yang doa itu diamalkan di dalam sujud, karena ada doa-doa khusus yang diamalkan di dalam sujud, maka nggak perlu diawali dengan basmalah, hamdalah dan sholawat. Nggak perlu begitu ya. Mengapa di dalam sujud tidak perlu mengawali doa dengan basmalah, hamdalah dan sholawat? Karena kalau dalam sholat sudah ada aturannya, ada aturan khusus. Di dalam sujud itu kan tempat untuk berdoa, sedangkan doanya langsung begitu. Lah kalau baca basmalah dan hamdalah itu sudah tatkala berdiri. Tatkala berdiri kan kita membaca surat Al-Fatihah. Membaca surat Al-Fatihah itu diawali dengan basmalah dan hamdalah, iya kan? Nah kemudian kalau sholawat, mengapa juga nggak boleh dibaca dalam sujud? Karena sholawat itu dibaca tatkala duduk tasyahud. Jadi tempatnya beda-beda, maka nggak boleh dicampur-campur kalau bacaan di dalam sholat. Karena ada aturan fikihnya, maka harus tahu ilmunya. Lalu bagaimana kalau kita misalnya membaca basmalah, hamdalah atau sholawat di dalam sujud? Ini menurut para ulama ahli fikih tidak sampai haram, juga tidak membatalkan sholat, tetapi justru hukumnya makruh. Nah kalau hukumnya makruh, berarti kan sebaiknya ditinggalkan, nggak usah dijalankan. Tetapi ada juga surat-surat khusus, ya surat-surat khusus yang membaca ayat-ayat Al-Quran di dalam sujud, seperti sholat-sholat hajat besar yang sudah pernah kami jazahkan, yaitu sebanyak 12 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kemudian ada doanya khusus yang dibaca dalam sujud, dan itu ada bacaan Al-Qurannya. Ada bacaan Al-Qurannya karena memang hadisnya seperti itu. Tetapi ini adalah sholat-sholat hajat khusus. Adapun kalau misalnya tidak ada hajat khusus, tidak ada tuntunan khusus, maka jangan membaca basmalah, hamdalah di dalam sujud, dan juga jangan membaca sholawat di dalam sujud. Ini khusus doa-doa yang dibaca di luar sholat ya. Doa-doa yang dibaca di luar sholat, maka ingat adabnya, etikanya, aturannya
diawali dengan basmalah, hamdalah dan sholawat. Ya, basmalah kan sudah hafal nih, bismillahirrahmanirrahim. Hamdalah sudah hafal, yaitu alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat sudah hafal, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya minimal begitu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Setelah itu beliau berdoa minta apa saja silahkan. Ini adalah adab etika sopan santun, cara kita berdoa. Nah, kalau dalam doa itu tanpa ada sholawat, ini khusus sholawat nih, maka doa itu tergantung di antara langit dan bumi. Mengapa doa tanpa sholawat? Doa itu tergantung. Begini, kita dalam beragama Islam itu kan karena Rasulullah Muhammad SAW yang ditugasi oleh Allah, diutus oleh Allah untuk menyampaikan risalah. Risalah itu surat agama, yaitu agama Islam. Nah, kita sudah beragama Islam, kemudian kita berdoa mohon kepada Allah, lah kok kita tidak membaca sholawat? Ini namanya jumawah, istilahnya jumawah itu yang melangkai langsung begitu. Tidak, sholawat tidak punya adab. Maka adabnya yaitu kita ngebel dulu Rasulullah dibel. Ya, dibel itu artinya ditelepon dulu lah, dihubungi dulu dengan cara membaca sholawat. Nah, kalau sholawat itu tidak terbaca dalam doa, ya jelas doanya masih terkatung-katung di antara langit dan bumi. Lalu bagaimana kalau doa itu sudah terlanjur dipanjatkan tanpa ada sholawat? Bisa disolawati? Bisa. An Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala, telah diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala, berkata oleh beliau, inna du'a mauqufun bainas sama'i wal ardi. Sesungguhnya doa mauqufun yaitu digantung, dihentikan. Artinya dihentikan itu digantung bainas sama'i wal ardi, di antara langit dan bumi. Doa itu kalau mata batin kita atau mata lahir kita bisa melihat, doa itu seperti awan gitu ya, atau seperti makhluk tertentu yang dia naik. Tetapi kalau doa itu tidak dibacakan sholawat, maka mauqufun bainas sama'i wal ardi, akan dihentikan di antara langit dan bumi. La yas'adu minhu syai'un, tidak naik darinya syai'un oleh sesuatu pun, hatta tusalliya ala nabiyika, kata Sayyidina Umar bin Khattab, sehingga bersolawat oleh engkau ala nabiyika, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhrajahu at-Tirmidzi, akhraja telah mengeluarkan pada hadis at-Tirmidzi oleh Imam Tirmidzi nomor hadis 486. Wa an Fadalah bin Ubaid radhiyallahu anhu, dan juga telah diriwayatkan dari Fadalah bin Ubaid radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, telah bersabda oleh beliau, idza shalla ahadukum falyabda bi tahmidillahi wa tsana'i alaihi. Idza shalla, apabila berdoa, sholat di sini bermakna doa. Apabila sholat yaitu doa, ahadukum oleh salah seorang kalian, falyabda, maka hendaklah mengawali oleh dia bi tahmidillahi, dengan memuji kepada Allah, wa tsana'i alaihi, dan memuja kepadanya. Jadi kalau kita berdoa itu basmalah, hamdalah, thumma yusalli ala nabi, kemudian hendaklah bersolawat oleh dia. Dan ada solawat nih, ala nabi, atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thumma liyad'u ba'du bima sya'a, thumma liyad'u, kemudian berdoa, hendaklah berdoa oleh dia, ba'du, di dalam setelah itu, bima sya'a, dengan sesuatu yang dia berkehendak. Jadi setelah basmalah, hamdalah dan solawat, silakan berdoa apa saja yang dia inginkan. Akhrajahu at-Tirmidzi, akhraja telah mengeluarkan pada hadis at-Tirmidzi oleh Imam Tirmidzi nomor hadis 3477. Demikian, semoga manfaat dan barokah fid dini wa dunyal akhirah. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.